Shalom Elohim, Beshem, Yeshua Hamashiach. Bapak Ibu Saudara kasih, kembali kita pada Midras minggu ini melanjutkan Midras daripada Dabar Elohim yang terambil dari Daniel pasal yang ke-7. Ya, kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di sini bisa melihat di rekaman yang lain ya. Nanti ada linknya berikut ya. Kita kembali lanjut ke pada ayatnya yang ke-9 hingga ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Terambil dari Sefer Nabi Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga 14. Saya bacakan dari versi ILT. Aku melihat hingga takhta-takhta diturunkan, dan yang lanjut usia duduk, jubahnya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba yang bersih. Katanya seperti nyala api, rodanya seperti api yang berkobar-kobar. Suatu aliran api muncul dan mengalir dari hadapan. Pengadilan bersidang dan kitab-kitab dibuka. Kemudian aku memperhatikannya, karena suatu perkataan yang tanduk-tanduk itu mengucapkannya sangat keras. Aku perhatikannya hingga binatang itu terbunuh dan tubuhnya dihancurkan dan diserahkan dalam api yang menyala-nyala. Dan binatang-binatang lainnya kekuasaan mereka dicabut. Namun jangka hidup telah diberikan pada mereka hingga saat dan waktunya. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah seorang seperti anak manusia dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya, dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan, suatu kerajaan, sehingga semua orang, bangsa dan bahasa melayanginya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Karena kerajaannya Basilea Kaimai Masamaim, kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Yang dahsyat luar biasa kalau kita baca ayat sebelumnya ya, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 kita lihat seakan-akan di Eretz itu goncang karena terjadi kedagingan merajalela, manusia semakin benci agama, ingin menggantikan Tuhan. Demikian juga ada kelicikan-kelicikan, ada kebatilan yang dibungkus dengan agama, sesuatu yang namanya suci. Tapi yang menarik adalah dikatakan di Kaimai Masamaim beda, yang ada justru terjadi sidang. Sedang berbicara apa? Bahwa Adonai kita, ya Yahweh Elohim, itu memegang kendali. Apapun yang terjadi di sini tidak lepas daripada kontrolnya. Mengapa? Karena kita bisa baca bersama, dikatakan begini. Dikatakan di ayat yang 12, dan binatang-binatang lainnya kekuasaannya dicabut. Jangka hidup telah diberikan pada mereka hingga saat dan waktu. Haleluya. Artinya apa? Artinya bahkan untuk kejahatan, untuk kebatilan, untuk kuasa gelap, pemerintahan daripada Hilel, daripada Samael, itu diberi masa. Tidak bisa sembarangan, ada hitungannya, ada cawan murka yang disiapkan. Selain tentunya cawan kemurahan atau cawan hatikwa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung soal rapture, soal siapa ditinggal. Poinnya satu, Anda perlu bersekutu, Anda dan saya bersekutu dengan sumbernya. Kita lebih banyak tefillah, kita lebih banyak midras Dabar Elohim, dan terlebih daripada itu kita menjadi pelaku daripada Dabar Elohim. Kenapa? Karena Yeshua Hamashiachnya di dalam kita. Karena Ruach HaKodes di dalam kita, yang dari dalam dibawa keluar. Haleluya. Satu, saudaraku, kenalah Elohimmu. Alami Elohimmu. Jangan dari kata orang, biar yang dari dalam terpancar keluar. Kehidupan itu dari dalam keluar. Kelimpahan, karena kita melimpah, kita bisa jadi berkat bagi sesama. Otomatis apapun yang terjadi, mau akhir zaman, mau zamannya masih jauh, tetaplah kita menjadi berkat, membagikan kasih, ahava dimanapun berada. Yang luar biasa begini, yang luar biasa ya, kita kembali lihat ya, dikatakan di ayatnya yang ke-11. Kemudian aku perhatikan, karena suara perkataan tanduk-tanduk itu mengucapkannya sangat keras. Aku perhatikan hingga binatang itu terbunuh dan tubuhnya dihancurkan, diserahkan dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, bahkan perangnya itu tidak spektakuler, karena waktu mereka melepaskan hujat, mereka melepaskan kutub, Samai mendengar.
tetapi langsung saat itu juga mendadak api keluar. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan, power, faith, hope, love daripada Yahweh Elohim sendiri. Kalau dia mau, gampang sekali menyiapkan segala iblis dan kuasa gelap. Tetapi pertanyaannya, mengapa diizinkan? Sama, karena keadilannya. Daniel, Elohim adalah hakim, sedang berbicara apabila masa yang ditentukan yang belum genap, penghakiman itu belum diberikan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terakhir saya akan tutup dengan satu ini ya, kesimpulan. Di ayatnya ke-13 dikatakan demikian. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, lihatlah seorang anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Dan dia datang kepada yang lanjut usia. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Dan kekuasaan diberikan padanya, kemuliaan, kerajaan, ya Basileia, sehingga semua orang bangsa dan bahasa melayaninya. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaan tidak akan musnah. Berbicara apa? Berbicara kalau kita bicara tentang Kaimai Masamayu, kita bicara ya tentang Malkut Kaim Masamayu, berbicara tentang Sefirot. Pemerintahan itu menguasai semua, segala dimensi, segala semesta, tidak jadi soal. Tapi pertanyaannya, maukah kita mengakui dia di hidup kita? Maukah kita yang berkata Yeshua Melech, Yesus Kristus Raja? Benarkah dia Raja di hidup kita? Atau ego kita yang merajai di hidup kita? Biarlah ini menjadi perenungan bersama kita siang hari ini, agar kiranya Kristus yang menjadi Raja di hidupmu dan di hidupku. Tuhan memberkati.